Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Haidir, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, angkatan 11 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi agenda kedua tentang akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video berikut ini. Akuntabilitas. Pada akuntabilitas ada 4 poin pembelajaran yang akan disampaikan. Pertama, konsep akuntabilitas. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan keempat, PNS akuntabel. Pertama, konsep akuntabilitas, yaitu definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Setelah itu, aspek-aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa penghargaan atau sanksi. Kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, fungsi akuntabilitas. Pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan konsep selanjutnya adalah tingkatan dalam akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Ketiga, akuntabilitas kelompok, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Kelima, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Poin selanjutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kedua, akuntabilitas proses. Apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Ketiga, akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Keempat, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas.
Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu tentukan tanggung jawab dan tujuan. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Poin selanjutnya adalah akuntabilitas dalam konteks, yaitu transparansi dalam akses informasi, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah, dan konflik kepentingan. Poin terakhir adalah untuk menjadi PNS yang akuntabel, diperlukan perilaku individu yang akuntabel, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku yang curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, perilaku konflik kepentingan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi dan penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.